Kita beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PT Sumber Tani Agung Resources Tbk atau STAA mencatatkan pertumbuhan kinerja positif di semester pertama tahun 2025, di mana perseroan berhasil membukukan kenaikan laba bersih 55,15% secara tahunan dan kenaikan penjualan di 33,46% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Sumber Tani Agung Resources Tbk atau STAA berhasil mengakumulasi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih sebesar Rp656,72 miliar di semester 1 2025. Naik 55,15% year on year dari Rp485,54 miliar di semester 1 2024. Sementara itu, perseroan juga berhasil mencatatkan penjualan Rp3,59 triliun, melambung 33,46% dibandingkan periode yang sama di 2024 di Rp2,69 triliun. Dari jenis produk penjualan mayoritas berasal dari produk minyak sawit sebesar Rp2,42 triliun. Diikuti produk minyak inti sawit Rp766,54 miliar dan produk inti sawit Rp201,09 miliar. Dari pasar geografis pihak ketiga, perseroan melakukan penjualan ke pasar lokal sebesar Rp3,50 triliun dan ekspor Rp84,63 miliar. Di tengah kenaikan penjualan, beban pokok penjualan ikut naik menjadi Rp2,41 triliun dari sebelumnya Rp1,89 triliun di semester 1 2024. Meski demikian, laba bruto tercatat tetap naik 45,77% year on year menjadi Rp1,17 triliun dari Rp804,41 miliar di semester 1 2024. Per 30 Juni 2025, perseroan memiliki total aset Rp8,35 triliun, naik dari Rp8,08 triliun per 31 Desember 2024. Total liabilitas perseroan Rp2,39 triliun di akhir Juni 2025, naik dari Rp2,18 triliun di akhir Desember 2025. Sementara total ekuitas tercatat Rp5,95 triliun, naik dari Rp5,89 triliun di akhir tahun 2024. Perseroan memiliki kas dan setara kas di Rp999,70 miliar di akhir Juni 2025, naik dari Rp782,72 miliar di periode yang sama tahun lalu. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, di tengah rilis kinerja positif di semester pertama di 2025, saham STAA hari ini lebih cenderung mengalami penguatan di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan. Bahkan jelang penutupan, penguatan bertambah menjadi 2,41% di Rp850 per saham maksud kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat pergerakan saham STAA di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi langsung di zona hijau di Rp840 per saham. Kemudian pada pukul 10 melesat ke level Rp850 per saham pemirsa. Kemudian 11.30 penguatan lebih ke arah terbatas dan ditutup flat di 845 sampai dengan pembukaan sesi kedua. Namun ketika indeks harga saham gabungan berbalik arah melemah, saham STAA berusaha bangkit dan melanjutkan penguatan. Di sesi kedua saya akan coba update level tertinggi hari ini menyentuh ke 855 dan saat ini 850 menguat di 2,41%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham STAA dalam 6 bulan terakhir pemirsa mengalami koreksi setelah mencapai level tertingginya dalam beberapa waktu terakhir ini, baik secara year to date tentunya. Ya, di awal Januari masih diperdagangkan di level 800-an, Februari di 810, 3 Februari tepatnya, Maret menguat ke 870, April kembali mengalami tekanan, tapi masih bertahan di atas level 800-an. Namun di 6 Mei ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan di 915, kemudian di Juni berbalik arah melemah hingga ke 755 dan di perdagangan Juli mencoba untuk bangkit kembali dan sudah diperdagangkan di atas level 800-an dan mencoba mendekati ke level 900-an pemirsa. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat pemirsa untuk STAA. Dari posisi PER-nya di 7,01 kali, PSR-nya di 1,28 kali, PBV-nya masih di 1,66 kali, dan VCFR-nya di 7,26 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Keinformasi komoditas, harga emas mencapai level tertinggi 5 minggu di tengah pelemahan dolar Amerika Serikat. Harga batu bara kembali melemah seiring kabar impor batu bara di Tiongkok turun 30% secara tahunan di bulan Juni. Sementara harga minyak mentah turun tipis ketika pasar mencerna dampak sanksi Uni Eropa ke Rusia berdampak minim kepada pasokan. Harga emas dunia melesat signifikan dan beralih mencapai level tertinggi 5 minggu, ditopang dolar Amerika Serikat dan imbal hasil yang melemah di tengah ketidakpastian global, jelang kesepakatan perdagangan. Di Senin, harga emas dunia melejit 1,38% di level 3.395,32 dolar Amerika per troy ounce. Intraday harga emas sempat menyentuh level psikologis 3.400 dolar Amerika per troy ounce. Di Selasa pagi, harga emas dunia di pasar spot melemah 0,03%. Di posisi 3.394,3 dolar Amerika per troy ounce. Harga batubara kembali melemah di tengah kabar impor batubara Cina dari Indonesia yang merupakan pemasok terbesar, turun 30% year on year di Juni, hanya mencapai 11,62 juta ton. Penurunan dipicu peralihan Cina ke batubara berkalori tinggi yang lebih efisien energi, serta lonjakan produksi domestik Cina. Merujuk definitif, harga batubara di Senin ditutup di posisi 109,5 dolar Amerika per ton, atau turun 0,72%. Pelemahan ini juga memperpanjang tren negatif batubara yang turun 2,7% dalam 2 hari beruntun. Harga minyak turun tipis seiring dengan penilaian investor terhadap paket ke-18 dari Uni Eropa terhadap Rusia terkait invasi ke Ukraina akan berdampak minim terhadap pasokan global. Namun pelemahan harga tertekan kekhawatiran pasar terhadap potensi penurunan pasokan solar. Melansir Reuters, di Selasa pagi waktu Asia, harga minyak Brent turun 0,1% di 69,21 dolar per barel. Sementara harga minyak jenis WTI Amerika Serikat melemah 0,2% di level 67,20 dolar per barel. Berbagai sumber untuk IDX News. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI tampaknya masih melanjutkan pelemahan di 0,58% di level 65,57 dolar Amerika per barrel. Nikel juga melemah di 0,09%. Melemah tipis di level 15.469 dolar Amerika per metrik ton. Emas juga melemah di 0,24% di level 3.398 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,58% di level 4.250 ringgit Malaysia per tonnya.